Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Tentunya hari ini adalah hari yang indah di mana kita dapat jumpa kembali pada renungan melekat dalam Tuhan. Doa dan harapan saya kita semua ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Untuk itu, mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Agar dalam mengiring Tuhan, kita percaya akan janji-janjinya sebagai sesuatu yang kita percayai terlebih dahulu sekalipun belum ada bukti nyata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah pada hari ini. Biarlah Engkau terus hiasi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu agar firman yang disampaikan memberikan kekuatan dan satu iman kami yang semakin kuat di dalam Engkau. Dan semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema percaya dahulu. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius pasal 16 ayat pertama. Demikian firman-Nya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Permintaan orang Farisi dan orang Saduki adalah permintaan yang sering juga dilakukan oleh orang Kristen. Mereka ingin melihat bukti terlebih dahulu baru percaya. Jadi, isu akan menjadi sensitif ketika berkaitan dengan keberadaan Allah. Hal ini menjadi sensitif karena pertanyaan ini muncul dari orang-orang yang belum percaya sama sekali atau meraba-raba imannya dalam Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen memiliki pikiran yang berbeda dengan orang dunia. Kita dituntut untuk percaya dahulu baru mengerti, mengalami, dan melihat apa yang kita percaya. Orang harus percaya dahulu baru mengerti. Apakah ini tidak terbalik? Biasanya kita percaya kalau kita sudah melihat atau mengalami sesuatu hal terlebih dahulu. Tetapi kalau kita dalami secara sungguh-sungguh makna dari Matius 16 ayat 1 sampai dengan 4 memang demikian, yakni orang harus percaya mutlak pada firman Allah. Sebagai orang Kristen sejati, kita harus taat mutlak pada Allah Sang Pencipta. Ketaatan mutlak berarti kita harus kembali kepada kebenaran sejati dan apapun alasannya, suka tidak suka, tetap harus taat. Iman kepercayaan pada Kristus itulah dasar dan pondasi yang menentukan seluruh cara berpikir kita. Dengan demikian, baru bisa kita dapat mengerti apa kehendak Bapa di surga. Berbicara tentang sikap percaya dahulu sangat dipahami oleh Bapa Gereja, yaitu Agustinus, dan dipertajam oleh Anselmus, lalu ditegaskan oleh Calvin yang menyatakan, hanya dengan kembali kepada Allah dan kebenarannya sajalah kita dapat memahami tentang kebenaran sejati. Lalu semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi percaya itu menjadi kunci utama, maka seluruh kepercayaan itu akan membangun seluruh pengertian yang sejati. Orang Kristen yang memiliki iman yang kuat, ia akan mempercayai firman segalanya, maka sikapnya akan percaya dahulu sekalipun itu belum terlihat. Memang iman berbeda dengan logika, karena logika adalah segala sesuatu dianggap benar kalau sesuai dengan logika. Tetapi bila ditanya, seberapa besarkah rasio yang dimiliki manusia? Lalu apakah yang rasional menurut manusia adalah pasti benar? Sudah pasti tidak, karena ada hal yang suprarasional. Rasio hanyalah sesuatu sarana untuk melihat kebenaran. Rasio lebih rendah dan lebih kecil dari kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, rasio tidak berhak menentukan kebenaran. Orang yang tidak seiman dengan kita pasti sangat sulit menerima Yesus yang adalah Tuhan, di mana Yesus dapat menderita, dapat dibunuh, dan dapat bangkit. Secara logika bagi mereka sesuatu yang tidak mungkin, apalagi darahnya itu dapat menebus dosa dunia, dan sungguh sesuatu yang tidak masuk logika. Dunia sangat terjebak dengan konsep rasionalitas ini. Akibatnya dunia sangat sulit menerima hal tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Seorang rasionalis yang percaya pada rasio, maka ia akan mendapatkan semua pengertian yang berbasiskan rasionalis. Untuk hal-hal yang sifatnya irasional, maka selamanya ia tidak akan pernah mengerti.
Sehubungan dengan hal-hal yang tidak terlihat secara kasat mata atau mata telanjang, firman Tuhan telah banyak memberi contoh kepada kita sebagai umatnya bahwa Tuhan memberi pertolongan dan perlindungan bukan diperlihatkan terlebih dahulu, melainkan dipercaya dahulu. Dalam Mazmur 91 ayat 11 mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kekasih Kristus, ingat tentang kisah tentang Nabi Elisa ketika dikepung oleh Raja Aram dengan tentara besar bersama kuda dan kereta, di mana bujang dari abdi Allah yaitu Gehazi ketakutan, dan Elisa berdoa kepada Tuhan untuk membukakan mata bujangnya agar dapat melihat. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sebagai orang percaya, kita memiliki banyak kebenaran rohani dan kenyataan di dalam dan di sekitar kita yang kebanyakan dari kita tidak pernah melihatnya karena dikuasai oleh pola pikir kedagingan, di mana kita hanya percaya dengan hal-hal yang dapat dilihat dengan panca indera jasmani. Seharusnya kita dapat melampaui alam jasmani dan mulai menyadari bahwa ada dunia roh yang nyata. Sekarang, untuk hal yang senantiasa kita ingat agar terjadi terobosan dalam setiap sisi kehidupan, kita harus percaya dahulu akan firman Tuhan dengan segenap dan sepenuh hati, maka kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang hari ini di mana telah mengajarkan kepada kami sehingga rohani kami semakin hari semakin dibawa untuk percaya terlebih dahulu akan janji-janji kebenaran firman-Mu. Biarlah untuk itu kami tidak terpikir tentang apa yang kami akan lihat, tentang apa yang kami akan dapatkan, melainkan kami yakin siapa Tuhan yang berjanji itu. Siapa orang atau pribadi yang telah berjanji dalam kebenaran firman-Nya. Maka dari itu Tuhan, bawa kami untuk kami terus mengenal Engkau, di mana dengan mengenal kami mempercayai apa yang dijanjikan itu menjadi suatu kenyataan dalam iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah apa yang sedang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan akan memberikan dan menganugerahkan, bahkan mencurahkan jawaban doa yang sudah diberikan dalam kehidupan kami. Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan akan memberikan lawatan, dan terjadi pemulihan dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan masa depan anak-anak kami. Ini yang menjadi satu keyakinan kami, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dan Tuhan selalu campur tangan dalam setiap kehidupan dan persoalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dan dengan mengendahkan kedua tangan kita, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.